Terdiri dari kepulauan dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, Indonesia memiliki segudang potensi perikanan tangkap dan budidaya. Salah satunya potensi perikanan dari Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, sebuah kabupaten yang berbatasan langsung dengan negeri jiran Malaysia. Kabupaten Nunukan merupakan salah satu kabupaten yang dikaruniai sumber daya alam yang cukup melimpah. Salah satunya adalah dari sisi perikanan, di mana perikanan sendiri ada dua, kita tahu ada perikanan darat dan perikanan laut. Nah, potensi perikanan yang begitu besar di Kabupaten Nunukan tapi belum digarap secara optimal. Potensi perikanan laut misalnya, perikanan tangkap belum banyak digarap karena keterbatasan di sumber daya manusia dan pendanaan ini yang terkait dengan peralatan tangkapnya, yaitu artinya kita masih terkendala dengan perahu-perahu besar yang di atas 30 BT, tetapi itu juga didukung juga oleh kurangnya SDM untuk mengoperasikan peralatan tersebut. Jadi kenapa selama ini banyak katakanlah untuk ikan-ikan jenis pelagis kecil seperti ikan layang dan seterusnya kita mengambil dari negara sebelah. Terminologi untuk orang-orang Nunukan kalau menyebut negara tetangga kita Malaysia. UKM Bahtera Delima dari Nunukan Timur misalnya, mengolah ikan menjadi surimi, yakni daging ikan setengah jadi. Surimi dapat diolah menjadi berbagai makanan lezat seperti bakso ikan, nugget, lekor, siomay, dan amplang. Uniknya, ikan yang dijadikan surimi tidak hanya tenggiri ataupun tuna, tetapi juga ikan bulan-bulan yang biasanya hanya dibuang oleh petambak. Adalah Ahmadi atau akrab disapa Nanang, orang di balik keberhasilan menjadikan ikan bulan-bulan memiliki nilai ekonomis tinggi. Awalnya kami mulai usaha ini diawali dari awal pada tahun 2011 awal untuk mengolah ikan. Jenis ikan yang kami olah diantaranya ada tenggiri, ikan bulan-bulan, dan tuna. Awal kami usaha ini berawal dari saya melihat ada limbah ikan itu dari hasil petambak jenis ikan bulan-bulan. Jadi kami mencoba mengolah berdasarkan pengalaman kami dari luar, kami olah ikan itu menjadi surimi. Ya, surimi itu daging ikan yang dihaluskan. Ya, jenis ikannya tadi itu tuna, bulan-bulan, tenggiri. Ya, untuk diolah jadi bahan baku empek-empek, amplang, dan lain-lain itu. Surimi Ahmadi menarik minat banyak pembeli karena kualitasnya yang baik. Bahkan ia menjadi pemasok surimi bagi usaha mikro kecil dan menengah lainnya. Ya, dulu yang ambil ikan sama kita banyak dari UKM-UKM termasuk dari luar. Nah, di antaranya itu UKM Anur, Karima, Madinah, Cahaya Madinah, dan lain-lain, termasuk ibu-ibu rumah tangga. Tapi setelah COVID mulai melanda ini, pemasaran menurun. Kerja sama kami sama Pak Nanang itu kami pesan sama dia, jadi ceritanya enakan supaya kita langsung olah saja. Dia kan yang olah ikannya, jadi kita tinggal olah yang sudah jadi itu. Biasanya sih kami pesan kadang 10 kilo sekali pesan, kadang itu langsung diolah semua. Kalau kayak pentolan itu kan kadang banyak sekali baru kita bikin, paling banyak 10 kilo, 5 kilo. Kalau amplang biasanya paling kalau 2 kilo saja sekali olah. Kalau yang lain sih itu saja yang pakai ikan. Potensi ikan bulan-bulan sangat bagus untuk dikembangkan. Seperti yang dilakukan oleh Pak Ahmadi, dibuat surimi dengan pemanfaatannya digunakan untuk campuran bahan baku amplang rumput laut, dan untuk lainnya itu dimanfaatkan untuk bakso ikan seperti di wilayah Kecamatan Sumenggaris.
Adanya perkembangan positif dari usaha Surimi Ahmadi meyakinkan Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan atau LPM UKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan, untuk memberikan pinjaman modal yang dapat digunakan untuk mengembangkan usaha. Ya, awalnya kami sebelum dapat pinjaman dari LPM UKP, produksi kami rata-rata per bulan kurang lebih sekitar 400 sampai 500 kilo. Setelah dapat pinjaman dari LPM UKP, produksi kami tingkatkan menjadi sekitar kurang lebih sekitar 40%. Di antaranya ada jenis ikan itu jenis tenggiri, tuna, dan ikan bulan-bulan. Kurang lebih produksinya sekitar 800 kilo sampai 1 ton. Nah, untuk pemasaran kami pasarkan sebelumnya itu ke luar daerah seperti Malaysia, Samarinda, Tarakan, dan lokal sini. Tetapi setelah dengan adanya COVID dibarengi dengan kami mendapat musibah menurun. Sebelum Pak Ahmadi mengajukan pinjaman ke kita, ke LPM UKP, produksinya masih terbatas karena tergantung tadi modal yang dia miliki. Nah, setelah saya bantu proses pengajuan proposal hingga cair, alhamdulillah saya dampingin terus, produksi daging ikan surimi tadi itu makin berkembang besar. Dan sampai-sampai daging ikan yang diolah oleh Pak Ahmadi, contohnya ikan bulan itu sampai habis, sampai kehabisan stok diambil oleh Pak Ahmadi tadi. Karena permintaan pasar, contohnya UKM di Kabupaten Nunukan itu kan sangat membutuhkan daging ikan untuk olahan amplang, lekor, pentol, itu semua dari daging ikan surimi yang dibuat oleh Pak Ahmadi tadi. Semangat yang tinggi dan komitmen yang kuat dalam menjalankan usaha dapat menjadi inspirasi bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan di Indonesia, khususnya di wilayah perbatasan, agar kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. Ya, dengan adanya pinjaman yang kami pinjam dari LPM UKP, kami berusaha untuk mengembalikan. Walaupun bagaimana namanya pinjaman mesti kami mengembalikan. Ya, kami berusaha semaksimal mungkin. Mudah-mudahan ke depannya COVID berakhir, kami bisa semangat seperti semula, ada pengiriman untuk keluar negeri, keluar daerah maupun di dalam lokal sendiri untuk UKM bisa bangkit kembali.